Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa di sore hari ini di acara ngasuh ngobrol sore asik, ngobrol asik sore gitu. Jadi jangan lupa sebelum ditonton lebih lanjut, like dan subscribe sangat kami harapkan dari para sobat ngasuh, kemudian para pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa, agar kami terus bisa memperbaiki channel ini dan terus bisa mengembangkan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Ada Ibu Mariati di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tinggalnya di daerah mana Bu? Sarawak Poncol Ciputat. Sarawak Poncol itu Pondok Pucung ke sana lagi ya? Bukan, Sarawak Poncol Ciputat, Sarawak Sawah Poncol. Baru. Oh, Sawah Baru, Kelurahan Sawah Baru. Iya. Bu Mariati ini adalah sebagai profesinya sebagai penjual kerupuk ya Bu ya? Iya. Kerupuk Bangka. Iya. Kerupuk Bangka. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bu jualan kerupuknya? Udah 14 tahun. 14 tahun, lumayan ya. Lumayan, 14 tahun sekarang. Wow, lumayan pokoknya. Sudah lama. Misalkan anak ya sudah kelas Remaja lah. Remaja ya. Iya. Bu, awalnya ibu kan sebenarnya kalau sekolah itu dulu dibina menjadi tukang pijit ya Bu ya? Iya. Masas gitu ya. Iya. Kemudian ibu beralih profesi sebagai penjual kerupuk. Awal mulanya gimana Bu? Kok bisa ibu jadi jualan kerupuk gitu? Gini Mas, dulu kan saya kan micet sepi. Sedangkan anak makin gede butuh biaya. Terus saya pengen nyoba-nyoba jualan kerupuk. Cuma minjem punya temen aja nggak boleh. Oh, awalnya itu jualan itu nggak modal sendiri ya, belum itu pengen pinjem gitu ya? Pengen nyoba gitu. Kalau nyoba. ntar laku, cuma minjem 10 bungkus, kecil 10 sampai gedenya 20 aja nggak boleh Mas. Itu teman yang dipinjemin sama-sama tunanetra? Iya. Oh, Masya Allah gitu. Jadi padahal mungkin ibu terinspirasi beliau jualan kerupuk kok lumayan kali gitu ya, Iya, jadi pengen ikut, nyoba. pengen nyoba gitu, jadi pinjam sampai tidak dipinjamin kerupuknya itu ya. Iya. Alasannya apa Bu katanya? Alasannya katanya mau dijual sendiri lah, sedikit lah, apalah gitu. Oh, tapi jadi, saya orangnya nggak dendam Mas. Iya. Walaupun gitu saya juga sekarang misalnya punya banyak ya minjem saya pinjemin. Oh, tapi yang dulu orang yang dulu pernah ibu mau pinjamin tidak boleh. Iya. Itu sekarang suka suka pinjam sama ibu gitu? Suka. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah. Oh iya, memang kalau betul. saya emang nggak dendaman. Ya, roda berputar sih memang ya Bu ya. Iya. Selama 14 tahun, jadi jualan kerupuk awalnya nyoba-nyoba, kemudian pinjam ke yang lain lagi atau ngumpulin modal dulu baru jualan? Terus saya niat belanja sendirilah, belanja Mas sedikit, diantar 100 bungkus. 100 bungkus, waktu Iya. itu masih agak murah kali ya? Iya, saya jualan. Pertama jualan itu Mas, saya lari-lari di kebun dikejar orang gila. Dikejar orang gila ya? Iya. Sampai larinya kecil Dok. Itu sendiri? Enggak, sama anak saya. Oh, masih dianterin anak waktu Iya. itu, awal-awal Kan, keliling gitu iya, dianterin kan belum anak? hafal. Iya. Belum hafal, masih dianterin anak. Anak yang gede ya? Iya. Anak yang gede yang sekarang kuliah di Udah selesai. Kebedan. Oh, udah selesai kuliahnya? Alhamdulillah. Sudah wisuda Bu? Belum, kalau belum nes belum diwisuda. Oh gitu, ya. Kemudian selama jualan itu langsung laku banyak apa enggak sih? Enggak Mas, bawa waktu itu bawa 90. Cuma laku berapa 5 bungkus. Itu larinya sampai ke Cilduk. Lewat kebun-kebun kosong. Dikejar orang gila. Oh, itu awalnya itu dikejar Iya. orang gila itu ya. Iya. Tapi selama jualan itu pernah nggak mengalami jatuh atau apa? Oh pernah Mas, jatuh di kali. Itu sudah dianterin apa sudah Enggak, sudah itu sendiri? Udah sendiri. Sudah sendiri.
Itu ceritanya kali itu kan biasanya ada tedenya jembatan itu. Iya. Itu nggak ada. Ya saya kira ini saya jatuh langsung jatuh tengkur, untung airnya sedikit. Itu. Jadi kerupuknya juga ikut ya? Ikut. Tapi alhamdulillah udah mentas dari kali, udah bangun dari kali, ada yang nolongi itu langsung laku semua. Oh gitu ya, Mak. Hikmahnya harus jatuh dulu kali ya. Karena ya seperti itu, keliling dan seorang diri terus kemudian total gitu memang banyak resikonya ya Bu ya. Iya, cuma alhamdulillah sih nggak kena apa-apa. Cuma luka sedikit sih. Itu sekalinya jatuh selama 14 tahun atau sudah? Enggak, 2 kali. Pertama di Kali Bintaro. Itu mah berdua sama bapaknya. Wah, jatuh berdua sama bapaknya gitu? Enggak, sendiri. Tapi kelilingnya berdua sama bapaknya? Iya. Oh, sama Pak Jihun ya? Iya, ceritanya kan jalan ini debat itu loh. Ini kan trotoar, ini bukan pembatas antara kali sama jalan. Enggak naik, enggak apa-apa, ini trotoar. Nah, saya naik beneran, jatuh langsung. Oh gitu. Kalau dia nggak ikut jatuh ya? Enggak, dia bawa kerupuk di atas, aku yang bawa dompetnya. Oh, tapi sudah laku sebelum jatuh itu? Udah laku banyak, tinggal sedikit. Terus itu aja yang nolongi banyak orang, bang, dalam sekali sampai telunjuknya nggak kelihatan, nggak bisa ditarik. Oh, terus? Tapi kalinya nggak kotor gitu? Kotor, ada oli. Oh, kali-kali Bintaro ya? Iya. Kali Bintaro itu udah kotor ya? Iya, sampai saya pulang itu ditanyain, itu kenapa? Habis hujanan. Habis hujanan gitu? Enggak, sini aja panas, kata tetangga saya. Iya. Enggak, di jalan hujan gede tadi. Tapi alhamdulillah selama 14 tahun itu anak bisa kuliah gitu ya. Tapi pernah nggak ditipu orang gitu masalah? Sering gitu mah. Oh, sering ya? Sering. Tidak hanya pernah tapi sering gitu. Iya. Begitu teganya gitu orang tipu. Iya. Jadi awal pernah nggak ceritanya gimana kok ditipu orang? Kadang orang beli duitnya palsu. Oh, pernah duit Iya. palsu. Terus beli rumah ketipu. Banyak lah tipuannya. Oh gitu. Pernah beli rumah juga ditipu juga? Iya. Itu hasil jualan kerupuk ya Bu? Oh, itu belum jualan kerupuk. Oh, jadi gimana kok sampai kejadiannya seperti itu? Ini ceritanya beli rumah. Terus saya kan tunanetra, suruh lewatnya di dalam orang yang punya rumah itu. Saya nggak mau kalau nggak dibikinin jalan. Soalnya rumah kan buat selamanya. Ntar kalau saya nabrak apalah, itu kan. Tapi uang sudah keluar? Udah keluar, zaman waktu itu 2 juta. Oh, ada-ada aja. Jadi jualan kerupuk juga suka ditipu, misalkan uang palsu. Kemudian mungkin pernah nggak ada orang beli minta kembalian gitu? Ada. Tapi uangnya ternyata bukan itu bisa, ada nggak gitu? Ada. Di komplek-komplek, kadang uang 5.000 ngomong 50. Ngembalinya banyak. Iya. Cuma hati saya kok nggak serk gitu loh. Habis nerima duit itu, kok nggak tenang. Harusnya saya pisahin. Uang 1.000 ngomong 20. Oh, jadi sering seperti itu ya? Sebenarnya ada pembohong yang sebenarnya tidak perlu ya, harusnya tidak tega melihat perjuangan tunanetra mau berjuang, dagang gitu ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, selama 14 tahun itu Ibu jualan pernah ada yang nawar nggak? Ada, sering. Misalkan kerupuk 15.000. Tawar 10.000. Itu sering ya? Sering. Ditawar, jadi kan orang jual beli yang sebenarnya gitu kan? Iya. Orang nawar wajar gitu kan, misalkan kerupuk 7.000 ditawar 6.000 gitu ya? Iya. Nah, kemudian tapi suka juga ya ada orang yang baik hati ketika beli gitu, mungkin ada nggak ngasih uang lebih? Ada. Mungkin yang memang itu adalah pengalamannya orang dagang ya, liku-likunya orang dagang. Jadi sebenarnya sih yang seperti itu tidak hanya di tunanetra saja Bu, di orang awas pun pasti yang orang yang dermawan gitu ngasih lebih juga banyak. Tukang sayur yang dibayar lebih gitu banyak, bukan hanya di tunanetra saja. Iya. Karena pernah ada kalimat bahwa tunanetra itu
jualan hanya mengharap belas kasihan saja gitu. Itu yang ngomong juga teman kita sendiri, tunanetra sendiri gitu. Makanya kadang-kadang kita juga serba salah ya, usaha diomong, nggak usaha diomong gitu ya. Iya. Padahal memang seperti itu kondisinya. Jadi pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa, seperti itu sebenarnya perjuangan teman-teman tunanetra yang tadinya profesi pijat, kemudian pijatnya saingannya banyak, apalagi kalau saingannya orang melek, yang punya modal dia buka sendiri ya Bu ya. Iya. Kita ngontrak di gang, terus yang melek punya modal buka panti pijit di tempat yang strategi. Iya, kemudian pasien kita hilang lari ke sana ya Bu ya, karena AC dan lain sebagainya. Berarti saingannya juga orang awas juga. Kemudian jualan kerupuk juga gitu ya. Iya. Awalnya tunanetra lakunya lumayan, kemudian lama-lama juga tukang sayur, tukang apa namanya ya, malah banyak kan tukang tempe, kemudian asli jualan kerupuk gitu. Itu juga yang saya dengar malah ini ya, apa namanya, harganya di bawah kita sering-sering ya Bu ya. Iya, iya. Misalkan kita 15, dia berani jual 12 gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau bersaing ya bersaing yang sehat gitu ya Bu ya. Iya. Karena tunanetra itu langkahnya terbatas. Kalau nggak mijit ya jualan, kalau nggak jualan ya ngamen gitu kan. Iya. Sedangkan menjadi pengamen atau musisi jalanan pun juga orang melek juga banyak yang ikut-ikutan, kemudian ngerecokin gitu kan. Iya. Nah memang perjuangannya seperti itu, tapi memang harus sabar. Apalagi jadi tunanetra yang tidak melihat atau total sama sekali gitu kan. Kita kan nggak tahu sekeliling kita ada apa. Kemudian kita dibayar dadakan dengan uang palsu, dengan apa orangnya pergi juga kita tidak tahu ya kan Bu ya. Iya. Tapi sering keserempet motor. Iya, keserempet motor ya. Tabrak mobil. Pernah ya Ibu ketabrak mobil? Pernah. Itu ceritanya gimana bisa ketabrak? Ceritanya gini, saya kan lagi istirahat berdiri ngobrol sama tukang sapu di dalam komplek. Tukang sapu itu juga udah tahu saya di pinggir. Tapi mobil itu orangnya lagi belajar mungkin, langsung saya ditabrak, terlentang saya di bawah mobil. Di kolong mobil gitu ya? Iya. Sampai istighfar, terus alhamdulillah sih nggak kenapa. Tapi orangnya tanggung jawab apa tidak Bu? Ya kayak gitulah orangnya. Sebenarnya siapa menuntut orangnya suruh tanggung jawab, nabrak gitu, tapi orangnya namanya orang kaya. Nah gitu, kadang-kadang memang seperti itu. Jadi tidak semua orang kaya baik terus berhati mulia, tidak semua orang miskin juga jelek semua gitu kan. Jadi artinya harus memang berimbang ya Bu ya. Jadi tidak semua orang miskin itu merepotkan orang kaya, kemudian minta sumbangan. Tidak, kita juga mau berusaha gitu ya. Tapi orang kaya juga tidak semua baik ya kan. Tidak semua berhati mulia. Buktinya sudah nabrak seperti itu. Saya juga pernah Bu. Jadi boncengan sama adik saya dari Bekasi. Ada ibu-ibu lagi belajar mobil, nyenggol motor yang saya bonceng ini tuh, kemudian saya jatuh, gigi saya kena aspal patah, kemudian saya bonyok juga, tidak ini hanya minta maaf aja. Jadi memang tidak semua, kalau yang dermawannya baik banget nggak ketolongan gitu ya. Tapi yang orang kaya yang gitu juga banyak gitu. Jadi memang inilah perjuangan teman-teman tunanetra, baik yang menjadi musisi jalanan atau pengamen, tukang pijat, tukang penjual kerupuk, yang harusnya mendapat perhatian yang lebih dari teman-teman yang ada di lembaga penyandang disabilitas atau ketunanetraan, baik ketunanetraan maupun penyandang disabilitas secara umum gitu ya. Jadi tidak hanya mengadvokasi yang di bagian menengah ke atas saja, tapi menengah ke bawah harus lebih diperhatikan. Ternyata mereka juga ngap-ngapan ngontrak gitu ya. Ngontrak kadang-kadang hampir diusir sama yang punya kontrakan juga gitu, karena bayarannya telat. Tapi ya memang itu perjuangan Bu ya. Jadi alhamdulillah selama 14 tahun Ibu sudah yang kuliah yang besar udah selesai ya? Udah selesai, yang nomor 2 baru nomor 2 semester 2, kemudian yang nomor 3? Nomor 3 kelas 3 SMA. Nah itu hasil kerupuk ternyata juga bisa, alhamdulillah ya, walaupun rintangannya banyak, kemudian sering ditipu, kemudian
jatuh, tapi putra putrinya alhamdulillah tidak kalah dengan anak-anaknya orang yang awas gitu ya. Iya. Jadi tetap mengenyam pendidikan. Baik, terima kasih atas pengalamannya Bu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Kita lebih bersemangat, kemudian menjadi pelajaran bahwasanya masih banyak teman-teman disabilitas yang memerlukan bimbingan, bantuan baik di bidang ekonomi, hukum, agama, sosial maupun pendidikan. Gitu ya Bu, terima kasih telah menemani saya ngaso di sore hari ini. Dan terima kasih Sobat Ngaso telah nonton acara Ngaso di hari ini. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian bagikan juga video ini agar bermanfaat untuk kemaslahatan bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.